بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang agung, yaitu kita bisa hadir di majelis ilmu di mana kita akan membahas tentang panduan hidup di akhir zaman. Kehidupan di akhir zaman ini seperti kita sekarang ini yang ada di dalamnya banyak sekali ujian, malapetaka, silih berganti yang memisahkan antara hati-hati orang yang beriman dengan hati-hati yang tidak beriman. Semua itu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita, hadirin sekalian, sangat sayang kepada umatnya. Beliau telah memberikan panduan untuk orang yang hidup di akhir zaman seperti sekarang ini kita ada di dalamnya, agar kita selamat dan menyelamatkan diri dari berbagai fitnah yang terjadi. Tentunya seorang mukmin mengkhawatirkan keselamatan agamanya ternodai. Ia memandang bahwa keselamatan yang hakiki adalah keselamatan di akhirat nanti. Itulah hakikat daripada keselamatan. Ketika seorang selamat di akhirat yang berujung pada masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu tergantung kepada keselamatan agamanya ketika dia di dunia. Nah, hadirin sekalian, Rasulullah SAW pernah suatu hari memohon kepada Allah agar musibah itu tidak ditimpahkan kepada agamanya. Kalau musibah-musibah yang lain mungkin masih bisa selamat orang mukmin dan mukminah, tapi kalau musibah dalam agamanya, maksudnya rusak agamanya, ini yang bermasalah. Ini yang akan menghancurkan kehidupan akhiratnya. Rasulullah pernah berdoa dalam doanya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Dan janganlah Engkau ya Allah jadikan musibah itu menimpa agama kami. Dan janganlah Engkau
jadikan musibah itu menimpa agama kami. Nah, ini hadirin sekalian yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita suatu pandangan fenomena yang akan terjadi pada akhir zaman. Dikatakan di sini dalam hadis riwayat Muslim, kunna 'inda Umar, katanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang sering diberitahu oleh Rasulullah tentang fitnah besar, fitnah umum di akhir zaman. Kunna 'inda Umar فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره قالوا أجل قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا قال أنت لله أبوك قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على قلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربدا أو مربدا كالكوس مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Hadis ini cukup panjang hadirin sekalian. Kalau kita artikan sebagai berikut, kami kata Hudzaifah berada di sisi Umar radhiyallahu anhu waktu dia sebagai khalifah saat itu. Lalu Umar berkata, siapakah di antara kalian yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah? Mereka menjawab, kami mendengarnya. Ia berkata, mungkin yang kalian maksud adalah fitnah seseorang pada keluarga dan tetangganya. Mereka menjawab, iya. Maka Umar mengatakan, fitnah itu dapat ditebus dengan salat, puasa, dan sedekah. Akan tetapi, siapa di antara kamu yang mendengar Rasulullah SAW menyebutkan fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan? Nah, ini yang dimaksud dengan Umar. Bukan fitnah-fitnah biasa, tapi fitnah seperti gelombang, layaknya gelombang lautan yang begitu besar yang menimpa umat Islam. Maka Hudzaifah berkata, orang-orang terdiam. Aku berkata, aku mendengarnya, wahai Umar Amirul Mukminin. Ia berkata, engkau bagus sekali. Kemudian Hudzaifah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnah akan ditampakkan kepada hati seperti tikar, ya, seutas demi seutas. Hati mana saja yang menerimanya akan diberikan titik hitam, dan hati mana saja yang mengingkarinya akan diberikan titik putih, sehingga menjadi dua hati yang putih bagaikan batu sofa yang tidak terpengaruh oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada, dan hati yang hitam seperti cangkir yang terbalik, tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini contoh yang dimaksud dengan fitnah besar, fitnah umum. Ya, ada fitnah khusus yang berkaitan dengan istri, dengan tetangga, ya, dengan nafsu syahwat. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain riwayat Muslim,
badiru bil a'mal fitran ka qita'il lail mudlim. Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datang potongan malam. Ya, sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah seperti potongan malam yang sangat gelap. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bisa jadi orang itu paginya masih beriman, mukmin, tapi sorenya sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, sorenya masih baik, masih mukmin, tapi paginya sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit daripada dunia. Nah, itulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Ini akan terjadi di akhir zaman seperti yang kita alami sekarang ini, hadirin sekalian. Fitnah kemurtadan karena masalah ekonomi, karena masalah cinta, ya, sangat mencintai seseorang. Kalau orang itu beda agama sehingga dia rela menikah, akhirnya murtad. Ini sangat bahaya sekali. Atau orang-orang kata Nabi, anak-anak muda yang belum kuat ilmunya kemudian berbicara masalah besar, masalah negara, ya, bukan menyelesaikan masalah, tapi justru adalah kemudian memvonis kafir, memvonis begini-begini, padahal dia ini masih mudah ilmunya. Muncul orang-orang seperti ini di zaman kita sekarang ini, hadirin sekalian, rusak agamanya. Kenapa fitnah-fitnah yang besar ini muncul? Tentunya yang pertama adalah harus kita pahami datang dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir. Mereka membuat makar agar bagaimana umat Islam ini hancur, tercerai-berai. Dan itu sudah terjadi dalam sejarah ketika meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai syahid, di mana khalifah atau Amirul Mukminin yang kedua ini terbunuh ketika salat. Siapa yang membunuh? Orang Majusi, Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi. Ya. Kemudian gempa waktu itu umat Islam. Siapa dia? Orang Majusi yang di mana negerinya dihancur leburkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka mereka dendam betul sama Umar. Orang-orang Majusi, hadirin sekalian. Ya, tapi dengan terbunuhnya Umar, maka dia mendapatkan syahid. Kemuliaan, bukan kehinaan, tapi kemuliaan. Nah, dari sini menunjukkan musuh Islam ini selalu mengintai kita, mengintai umat Islam, membuat kerusakan. Begitu juga wafatnya Utsman bin Affan, ya, dibunuh pemberontak, orang-orang yang baru masuk Islam di daerah Mesir, di daerah Irak sana. Mereka kemudian diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Dia itu aslinya orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Tapi dia berjalan ke negeri-negeri umat Islam, memprovokasi bahwa Utsman adalah seorang khalifah yang koruptor, ya, KKN, orang yang mengangkat pejabat-pejabat tinggi dari keluarganya. Ini fitnah-fitnah sehingga 2000 orang kemudian hadirin sekalian mendatangi Utsman, mengepung di saat musim haji, di saat para sahabat kebanyakan di Mekah. Ya, dikepung selama 40 hari, kemudian Utsman dibunuh secara kejam. Nah, inilah fitnah yang terdapat dalam sejarah. Kemudian sebab yang kedua, timbulnya fitnah-fitnah yang bergelombang ini, hadirin sekalian, sikap remeh sebagian umat Islam untuk ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Meremehkan, ya, tidak mengamalkan ajaran Islam ini. Begitu banyak sebagian dari kita sudah ngerti misalnya jilbab itu wajib,
Ya sudah ngerti puasa Ramadan itu wajib, sholat itu wajib, tapi mereka tidak mengamalkan, tidak menjalankan dengan baik. Ya ini yang kemudian terjadi fitnah hadirin sekalian, karena mereka meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya sebab munculnya fitnah adalah banyaknya perbuatan maksiat. Ya, kemudian amar ma'ruf nahi munkar kurang, sehingga banyak kebodohan. Ya, banyak kebodohan, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama' hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini langsung ya dari hambanya, tetapi dengan cara mengambil ilmu dengan dimatikan para ulama, sampai tidak ada seorang alim, sehingga manusia mulai menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Sudah tahu bodoh, nggak ngerti agama, dijadikan pemimpin, dijadikan tokoh. Apa yang terjadi? Ketika tokoh-tokoh ini ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka tersesat dan menyesatkan banyak orang, sehingga membuat fitnah yang luar biasa hadirin sekalian. Tersebarnya kebodohan, kemaksiatan, minum khamr, anak-anak muda muslimin banyak sekali melakukan hal ini, minum khamr. Ya, kemudian tersebarnya zina, perselingkuhan. Ya, kemudian liwat, apa itu liwat? Homoseksual, lesbian, ya, atau semacam itu. Banyak terjadi di negeri-negeri umat Islam, di daerah-daerah kita. Banyak penceramah, ya, anak-anak muda ceramahnya dianggap enak, tapi ulamanya berkurang. Orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim dalam hal agama berkurang. Yang muncul penceramah-penceramah walaupun tidak bisa bahasa Arab, pokoknya berceramah. Ya, apalagi mereka tidak mempunyai akhlak yang baik. Ini hadirin sekalian membuat fitnah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Kabirnya, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu. Sesungguhnya kalian berada di zaman di mana nanti akan banyak fuqaha. Ya, maksudnya kalian sekarang ini, para sahabat berada di zaman yang fuqahanya banyak, ulamanya banyak. Qalilul khutaba'uhu, tapi penceramahnya sedikit di zaman sahabat. Hadirin sekalian. Kemudian nanti akan suatu datang lagi zaman, sayati zaman qalil fuqaha'uhu, sedikit ulamanya, katsirun khutaba'uhu, dan banyak penceramahnya. Ya, sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan dalam berfatwa. Ini muncul hadirin sekalian di zaman kita sekarang ini. Ini yang membuat banyak orang bingung, ya, tersesat. Kemudian berikutnya banyak munculnya ruwaibidah. Nabi mengatakan dalam sabdanya riwayat Ibnu Majah, sayati ala nasi sanawatun khadda'at, akan datang nanti kepada manusia tahun-tahun menipu. Artinya banyak sekali terjadi penipuan-penipuan. Yusaddiqu fiha al-kadhib, pendusta dibenarkan. Wa yukadzdzib fiha as-shadiq, orang yang jujur justru didustakan, tidak dipercaya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang khianat dipercaya. Wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang amin, yang amanah justru dianggap khianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, banyak orang ruwaibidah mulai berbicara. Para sahabat tidak tahu apa itu ruwaibidah.
Nabi menjelaskan ar-rajulu tafihu yatakallam fi amril 'am. Anak muda hadirin sekalian yang bodoh tapi dia berbicara masalah hal yang luas. Masalah negara, masalah politik padahal ilmunya sedikit. Ini namanya ruwaibidhah. Ya. Orang-orang saleh betul jahat. Ya, orang-orang jahat dimuliakan. Nah, ini fitnah sehingga kita lihat orang-orang yang begitu konsisten dalam agamanya berpegang teguh dengan agama ini seperti dia berpegang seperti memegang bara api. Tetap dia pegang walaupun panas ya, untuk menjaga agamanya. Dan hal ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-shabr. Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang bersabar di atas agamanya seperti memegang bara api. Ya. Seperti apa? Memegang bara api. Tapi dia tetap berpegang teguh walaupun situasi bagaimanapun, karena berpegang teguh dengan agama, dengan manhaj salafus salih adalah keselamatan fid dunya wal akhirah. Ya, walaupun keadaan berubah bagaimanapun. Ya, Nabi sudah membuat kepada kita informasi hadirin sekalian agar kita waspada dengan fitnah-fitnah di akhir zaman, keburukan-keburukan yang terjadi di akhir zaman ini. Ya, Nabi mengatakan antara khufatal ura ala ru'asha yatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat bagaimana dulunya itu orang-orang miskin yang tidak punya sandal, jepit pun tidak punya. Ya, mereka ini penggembala kambing. Orang miskin maksudnya. Kemudian kamu tinggal mereka beberapa tahun, langsung tiba-tiba mereka membangun gedung-gedung tinggi, menjadi orang-orang kaya. Nggak tahu bagaimana mereka mencari uang dengan segala cara. Ya, sehingga mereka berlomba-lomba membangun rumah-rumah yang besar, rumah-rumah yang indah. Padahal mereka ini siapa? Ya, orang-orang bodoh. Dulunya orang-orang miskin, tapi tiba-tiba berubah seperti ini dengan segala cara, suap menyuap, menipu, mencuri, korupsi. Itu terjadi pada hari ini. Supaya kita jangan kaget, kita ini diberitahu oleh Rasulullah SAW. Banyaknya musibah-musibah. Ya, ini adalah sebagai takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagai indar peringatan. Kemarin di Cianjur, saudara kita tertimpa musibah, ratusan orang terkubur hidup-hidup, ya, bahkan ratusan juga yang belum ditemukan. Bagi kita adalah peringatan. Kita bisa membaca ada apa seperti ini. Terjadi gempa bumi, zalzal yang tidak bisa diprediksi oleh manusia di saat mereka istirahat, di saat mereka berkumpul, tiba-tiba terjadi musibah besar seperti itu. Kalau para ulama sepakat, mereka mengatakan man nazal bala illa bidzanbin. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Karena apa? Dosa. Seandainya pada suatu negeri itu, kampung itu mereka bertobat hijrah, mereka banyak beristighfar, maka musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dia antara kampung itu mereka beramal ma'ruf nahi munkar, musibah akan datang tidak jadi. Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengazab suatu kaum yang di dalamnya banyak orang-orang yang beristighfar, tapi kebanyakan mereka rusak. Ya, katanya ada satu desa yang 100% murtad, yang dulunya kaum muslimin. Banyak anak-anak muda yang sudah ikut kelompok gay, homoseksual di sana. Ya, lesbian, macamnya, kerusakan ada di sekali. Buktinya masjid-masjid banyak itu tidak ikut hancur. Yang selamat masjid, orang-orang yang suka di masjid, orang-orang yang bangun di waktu subuh, selamat mereka. Selainnya tidak selamat, rumah-rumah hancur. Berarti ada suatu keajaiban
Ya, ini akhir zaman seperti yang dikatakan Nabi, satakunu fitan, banyak fitnah, banyak longsor, banyak zalazil, apa itu, gempa bumi, gunung-gunung meletus. Ini musibah. Ya, ini takdir Allah yang pahit, yang buruk. Tapi bagi kita, hadirin sekalian, kita harus punya keyakinan bahwa Allah yang takdirkan itu terhadap makhluknya itu baik. Tidak ada bagi Allah takdir buruk, tidak ada. Takdir buruk itu bagi manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, longsor, gempa bumi, baik atau buruk? Buruk. Tapi bagi Allah semuanya baik. Sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma innal khaira fi yadayk wa inna syarr laysa ilaik. Ya Allah, sungguhnya segala kebaikan itu darimu dan segala keburukan tidak disandarkan kepada. Karena apa? Ketika Allah takdirkan gempa bumi itu baik bagi orang-orang yang selain di situ, agar mengambil pelajaran, la'allahum yarji'un, atau yang selamat, agar mereka mengambil apa? Ibrah, hikmah, pelajaran. Ya, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang itu buruk tapi manfaat bagi yang lain. Hadirin sekalian. Dan itu terjadi di akhir zaman, banyak peristiwa-peristiwa itu. Apalagi negeri kita ini banyak musibah. Banyak sekali musibah, nggak tahu mungkin datang lagi musibah lain. Di saat manusia lalai, disitulah datang musibah. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, mereka bertobat, banyak beristighfar, ya maka tidak ada musibah itu dicabut oleh Allah. Ya, diberikan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi kebanyakan mereka itu mendustakan, berbuat maksiat, berbuat kufur. Akhirnya Allah hukum atas perbuatan mereka sendiri. Belum lagi hadirin sekalian bid'ah yang muncul di masyarakat. Ya, orang-orang banyak meninggalkan sunnah, justru mereka meninggalkan bid'ah, melaksanakan bid'ah. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya dari Nabi yang disandarkan ke agama. Ya, ini bahaya sekali. Bid'ah yang merebak di masyarakat dianggap sunnah bid'ah itu, sehingga sunnah itu mati. Ya. Dan begitulah kaum muslimin mendapatkan keterasingan ya di dalam masyarakatnya. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama itu mendapatkan apa? Keadaan yang asing, minoritas di antara kaum muslimin sendiri, apalagi di negeri orang kafir. Mereka yang disebut dengan ghuraba, gharib, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Islam itu awalnya gharib, dianggap asing. Rasulullah sendiri mendakwakan Islam di kota Mekah, dianggap asing di mata masyarakat, tidak populer. Rasulullah mendakwakan dengan apa? Monoteisme, tauhid, menyembah Tuhan, sedangkan rakyatnya menyembah banyak Tuhan. Selain mereka juga mengenal Allah, mereka menyembah banyak Tuhan, yaitu syirik. Maka Rasul menjadi orang yang asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Pengikut Nabi Muhammad akan menjadi apa? Asing di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. Yang ikuti sunnah-sunnah Nabi dianggap aneh, dituduh radikal, dituduh paham aneh, sak macam, dituduh Wahabi, dituduh macam-macam. Ya, seperti itu. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing ini. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang asing ini? Maka Rasulullah menjawab, "Alladzina yuslihuna idza fasada an-nas." Inilah orang asing. Alladzina yuslihun idza fasada an-nas. Mereka yang selalu berbuat baik
menebarkan kebaikan, mengikuti sunnah Rasulullah di saat rusaknya manusia. Di saat rusaknya apa? Manusia. Hadirin sekalian. Nah ini kita harus waspada betul dengan fitnah-fitnah. Secara umum fitnah terbagi menjadi dua. Ada fitnah syubhat dan fitnah apa? Syahwat. Fitnah syubhat, fitnah pemikiran, kerusakan-kerusakan keyakinan, pemikiran-pemikiran yang ditelan oleh saudara kita sebagai kaum muslimin dengan mentah-mentah, apalagi berasal dari para tokoh-tokoh, seakan-akan itu baik, padahal tidak baik. Ini fitnah syubhat, terkena fitnah syubhat, muncul di akhir kehidupan para sahabat Nabi. Ya, muncullah khawarij, fitnah syubhat. Itu orang-orang yang baru masuk Islam, yang tidak mau belajar agama dari sahabat sebagai generasi salaf saleh yang pertama. Kemudian mereka membuat kelompok sendiri, mengangkat pemimpin sendiri, pikirannya radikal. Hadirin sekalian, orang yang berbuat dosa besar kafir. Tidak bisa membedakan mana dosa besar yang masih pelakunya muslim dan orang yang melakukan dosa besar yang sudah dianggap kafir. Tidak bisa membedakan. Ya, ada dosa-dosa besar yang pelakunya masih muslim, tidak bisa dituduh sebagai kafir. Ada orang-orang yang melakukan dosa besarnya sudah sampai kepada kekafiran, syirik, kemurtadan, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang memang bisa membatalkan keislaman. Tapi ada dosa besar yang tidak bisa dikafirkan. Dia pelaku dosa besar terancam dengan siksa neraka, tapi belum dikafirkan. Ya, seperti berzina, mencuri, minum khamar, bahkan membunuh. Dosa besar, tapi belum dikafirkan. Kalau bagi orang Khawarij, mereka semuanya kafir dan hari kiamat masuk neraka selamanya. Mereka lupa bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Tawwab, menerima taubat seorang hamba. Ya kan? Kalau bahasa orang Khawarij tidak, kafir. Dan orang yang tidak sepaham dengan kelompoknya diperangi. Sehingga mereka membuat banyak kerusakan di muka bumi dari dulu hingga sekarang. Karena apa? Akidahnya rusak, gagal faham dalam masalah agama, memahami agama dengan seenaknya saja. Hadirin sekalian, terlalu terburu-buru dalam menghakimi seseorang. Kemudian muncul Syiah. Kalau Syiah ini karena dendam, ya, karena apa? Dendam terhadap umat Islam, kebencian. Ya, karena ahlu sunnah dari umat Islam yang tahu siapa itu orang Syiah paling benci sama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah hampir semuanya kecuali sedikit. Setelah meninggalnya Rasulullah dianggap para sahabat ini murtad. Ya, kecuali beberapa saja sahabat. Mereka hulu terhadap tokoh-tokoh mereka, dianggap tokoh-tokoh mereka itu, ulama-ulamanya mereka itu lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah SAW. Ya, dengan berbagai macam akidah yang rusak. Ya, tidak mau mengambil hadis-hadis Nabi riwayat Bukhari, Muslim, tidak mau mereka. Dari sahabat Nabi tidak mau. Sehingga mereka banyak buat kedustaan, bikin ratusan ribu hadis. Itu orang-orang Syiah. Hadirin sekalian, banyak berbuat kesyirikan. Kemudian muncul apalagi Qadariyah, ingkar takdir di akhir kehidupan sahabat Nabi. Yaitu muncul di Irak. Ibnu Umar ketika ditanya, wahai Ibnu Umar, diberitahu di sana ada orang-orang ingkar takdir, namanya Qadariyah. Ini nama agak aneh. Biasanya kalau tidak percaya sama takdir apa gitu ya, anti takdir gitu. Tapi ini Qadariyah. Qadariyah itu maksudnya seharusnya apa? Beriman sama takdir. Tapi ini anti, tidak
tidak beriman sama takdir menamakan qadariyah. Ya. Jadi tidak ada hubungannya manusia dengan Tuhan. Manusia berbuat apa yang dia ciptakan sendiri. Allah tidak tahu perbuatan manusia itu sudah terjadi. Itu qadariyah. Ini pun juga belajar dari apa? Tokoh Majusi. Hadirin sekalian, orang Yahudi diambil oleh sebagian umat Islam. Maka Ibnu Umar mengatakan, katakan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri daripada. Ini tidak ada ajaran Rasulullah seperti ini, tidak ada. Ajaran Islam sebenarnya tidak ada. Tapi muncul qadariyah. Makanya Nabi mengatakan qadariyah Majusi hadil ummah. Nabi sudah memprediksi akan apa? Ada manusia yang seperti ini ada. Dikatakan Majusi. Kenapa? Karena hampir sama dengan Majusi. Orang Majusi punya keyakinan dua Tuhan. Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Ya, semua yang baik dari Tuhan cahaya, semua yang buruk dari Tuhan apa? Kegelapan. Begitu juga qadariyah. Qadariyah memisahkan Allah itu sendiri, manusia itu sendiri. Allah tidak ada campur dengan amalannya manusia. Manusia, Allah tidak tahu amalannya manusia. Makanya dikatakan Majusi hadil ummah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian, menciptakan perbuatan kalian. Itu rahasia Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala itu merupakan apa? Rahasia Allah. Nah, itulah hadirin sekalian, berbagai macam fitnah-fitnah di akhir zaman. Fitnah syubhat. Ini paling berbahaya. Fitnah akidah, fitnah keyakinan. Apalagi zaman sekarang ada liberalisme, sekularisme, pluralisme agama, berpikiran bebas, ya, menafsirkan Quran bebas, dan mereka menganggap beragama itu suatu hal yang nisbi, relatif. Maka tidak boleh pemeluk agama apapun menganggap agama yang paling benar, tidak boleh. Karena bisa jadi agama yang lain benar, nggak tambah bingung. Seperti itu. Ya, jangan menganggap Muslim paling benar, karena bisa jadi yang lain ada yang benar, kamu salah, sehingga masih nisbi, bayangkan. Padahal Islam yang kita yakini yang hak, selainnya batil. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ingin memeluk agama yang lain, tidak akan diterima. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, tidak akan diterima. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, semuanya harus memeluk agamanya Nabi Islam. Kalau tidak, dia akan rugi di akhirat, masuk neraka selama-lamanya. Walaupun dia itu baik menurut pandangan manusia. Hadirin sekalian, banyak sekarang orang liberal mengatakan apa? Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan gaib seperti surga, neraka, akhirat, apa itu, siksa kubur, nikmat kubur, itu tidak ada. Sudah nggak relevan lagi untuk zaman sekarang. Kalau umat Islam masih memikirkan itu, mempermasalahkan itu, maka akan ketinggalan dengan manusia yang lain. Bayangkan, mereka ngomong seperti itu. Ya, jadi bukan Al-Quran dan Sunnah yang dibuat hukum oleh manusia. Itu sudah relevan lagi zaman sekarang ini. Sekarang ini yang bisa jadi hukum pengalaman manusia. Bayangkan, pengalaman manusia. Manusia pun berbeda-beda kan. Ada yang Muslim, ada yang kafir. Apakah sama pemikiran manusia? Ada di sana. Nah, itulah fitnah daripada orang-orang apa? Liberal. Mereka membolehkan kawin beda agama, membolehkan LGBT, hak asasi manusia, nggak boleh diganggu gugat. Orang itu sah-sah aja mau seperti apa. Ya, orang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, sah-sah aja. Ini adalah fitnah syubhat. Ini bahaya sekali mengintai umat Islam sekarang. Dipaksakan di negeri-negeri Islam dengan apa? HAM,
dengan istilah HAM. Kalau umat Islam tidak belajar, bahaya hadirin sekalian. Ya, bahaya sekali. Yang kedua, fitnah syubhat, fitnah dunia. Wanita, laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Makanya diatur dalam Islam. Kalau anda berbahaya, mengikuti syahwatnya, ya, sehingga terjadilah perselingkuhan, zina. Ada pada umat Islam. Kemudian apalagi jabatan, fitnah syahwat. Ya, ingin jadi pejabat dengan segala cara ditempuh. Datang ke dukun, meramal, saya kira-kira bisa jadi anggota dewan tahun ini. Datang ke dukun. Seperti sekarang ini, tahun-tahun politik, dukunnya dukun politik juga. Dukun apa? Politik. Kalau sudah menjabat tidak peduli, sudah dengan cara-cara zalim. Ya, hadirin sekalian. Jabatan fitnah besar. Kata Nabi, innaha amanah wa innaha izzun wa nadama yaum al-qiyamah illa man akhadha bihaqqiha. Jabatan itu amanah. Kalau tidak bisa amanah, maka akan menjadi penyesalan, kesusahan nanti pada hari kiamat, kecuali yang mengambil dengan kuat, dengan aman. Jabatan, fitnah, syahwat, hadirin sekalian. Kemudian fitnah apa lagi? Fitnah al-mal, harta. Ya, tidak perlu lagi orang mencari harta dengan segala cara. Nabi SAW mengatakan, sayati ala nasi zaman la yubal mar'u min aina akhadha malahu am min halal am min haram. Akan datang zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana dia mencari hartanya. Enggak peduli sudah. Walaupun sholat, walaupun umroh, tapi tetap nyolong saja. Dalam mencari harta dengan cara nyolong, dengan cara korupsi. Sholat tapi nyolong lagi, tidak peduli, hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi. Ya, ini fitnah syahwat. Nah, kita butuh panduan hidup untuk mewaspadai fitnah-fitnah yang kita sebutkan tadi. Panduan hidup, dan Rasul sudah memberitahukan kepada kita agar kita tidak terseret dalam fitnah-fitnah yang buruk tadi. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Panduan hidup adalah pegangan yang kuat agar kita tidak tergelincir, tidak ikut-ikutan, sehingga rusak agama kita. Hadirin sekalian, kalau orang nggak punya harta masih bertahan, dan kita yakin Allah kasih rezeki, masih bisa bertahan. Nggak punya jabatan nggak ada masalah. Tapi ketika orang nggak punya agama, agamanya rusak, bermasalah. Di kuburannya bermasalah, apalagi di akhirat. Pilih yang mana, hadirin sekalian? Kadang orang pilih yang penting kaya di dunia. Ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati kemudian masuk apa? Belum tentu masuk surga. Foya-foya gimana masuk surga? Hadirin sekalian, bisa jadi masuk neraka. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini. Perlu panduan hidup di akhir zaman. Apa panduan hidup kita yang pertama? Yaitu menuntut ilmu. Belajar ilmu apa? Agama. Penting sekali. Ya, saya Bapak Ibu belajar. Saya baca tiap hari. Malam baca, kadang pagi baca. Belajar, harus belajar kita. Makanya ayat yang pertama turun, Iqra, baca. Baca hukum-hukum Allah, Quran, hadis ini baca. Banyak yang belum kita ketahui, baca. Ada juga membaca situasi, baca tentang makhluk Allah. Anda baca itu langit, bumi, bintang, matahari. Perhatikan gunung-gunung, perhatikan sifat-sifat manusia, Anda bisa baca.
Orang mukmin cerdas. Ya, baca, jangan main terus. Disuruh baca kita, ikra. Nabi disuruh ikra. Baca tentang kauniyah Allah, alam ini kita baca. Sana menambah iman. Menambah iman, begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu apa? Rabbul alamin. Selain Allah alam. Maka Allah yang berhak disembah. Kenapa Allah berhak disembah, berhak diibadahi? Karena Allah memiliki 3 sifat. Yang pertama, Allah khaliqul qaum. Allah yang menciptakan alam ini. Alam ini milik Allah. Yang kedua, Allah Ar-Razzaq. Allah menciptakan makhluknya, Allah berikan rezeki. Enggak dibiarkan makhluknya tanpa rezeki. Diberikan cara bagaimana mencari rezeki. Semuanya dapat rezeki Allah SWT. Tidak hanya manusia, hewan pun dapat rezeki. Sifat yang ketiga, Allah yudabbir umur kulliha fi hadzal alam. Allah yang mengatur alam ini sehingga tertib. Allah yang mengatur berapa jarak antara matahari, bulan, bintang. Ya, kapan keluarnya bintang, kapan hilangnya matahari, kapan munculnya bulan. Diatur semuanya. Kalau enggak teratur kiamat. Hadirin sekalian, terakhir itu sudah dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita sekali lagi disuruh menuntut ilmu. Terutama ilmu-ilmu yang pokok, ilmu tauhid. Ya, ilmu masalah halal dan haram. Ilmu tentang masalah akhlak. Ya, kalau bisa juga merujuk kepada para ulama. Penting hadirin sekalian. Karena di saat nanti seperti kita ceritakan pemimpin-pemimpin agama ini bodoh, tapi dianggap kiai ulama ini berbahaya. Ya, mencari ulama yang betul-betul rabbani. Kemudian panduan yang kedua, hadirin sekalian, yaitu apa? Istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu konsisten, komitmen untuk selalu terus berbuat kebaikan di saat manusia sudah mulai rusak. Tidak peduli dia berbuat baik. Orang meninggalkan masjid, dia suka ke masjid. Ya, orang banyak bekerja dengan cara-cara haram, dia berusaha yang penting halal. Walaupun dapat untung-untung sedikit, dia bisa bertahan. Ini istiqamah. Ya, istiqamah dengan cara bertauhid. Banyak orang menyimpang, banyak orang berbuat syirik, dia tidak mau, dia takut. Dan ini tidaklah mudah, tapi punya manfaat banyak. Orang yang istiqamah itu, Bapak Ibu, di saat mau mati pun didatangi oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Dan keadaan orang yang paling fatal itu ketika mau mati, iblis datang ke dia, menggoda, bayangkan. Bisa murtad orang itu ketika mau mati. Disuruh keluar dari agama Islam, tidak percaya sama Allah. Di saat jiwa lemah, tidak bisa berkutik dia, mau mati. Tapi orang yang istiqamah dijaga malaikat. Malaikat itu paling takuti oleh iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'idun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, selama hidupnya dia lurus saja. Ya, tidak neko-neko. Apa yang terjadi? Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika dia mau mati, datang malaikat. Biasanya orang yang mau mati itu sedih, nangis. Kenapa? Karena dia merasa mati, akan meninggalkan istri, akan meninggalkan anak, akan meninggalkan hartanya, akan meninggalkan teman-temannya, meninggalkan rumah dunia ini. Sedih, hancur hati, nangis, tahu jiwanya sudah sekarat, megap-megap sudah, nangis biasanya. Kalau dia orang yang istiqamah datang malaikat, ya Abdullah, ya Muslim, ya Muslimah, la takhafu wa la tahzan, jangan takut kamu,
Jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah karena Allah sudah menyiapkan, menjanjikan kamu surga. Bayangkan. Surga. Tersenyum dia, senang luar biasa. Dikasih motivasi tingkat tinggi oleh malaikat. Masuk surga kamu, jangan khawatir, udah ditunggu sama Allah. Senang akhirnya hadirin sekalian. Kalau yang istiqomah, cuma tadi itu tidak mudah tadi. Orang yang istiqomah, orang yang gharib tadi, ghuraba, dia berbuat baik di tengah masyarakat yang rusak. Yaitu tuduh macam-macam, tuduh kolot, dituduh wahabi, dituduh apa lagi, radikal, dituduh macam-macam. Ya, dia tidak pedulikan. Dia tetap lurus. Makanya kita ini setiap sholat kita membaca surah Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa orang yang lurus itu? Alladzina an'amta 'alaihim, yang Kau beri nikmat siapa? Dalam ayat yang lain apa? Nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yaitu jalannya orang para nabi, orang-orang siddiqin, wasyuhada wassalihin. Agar kita mengikuti mereka. Mengikuti apa? Mereka. Kita minta kepada Allah seperti ini. Dan Nabi selalu berdoa mengajarkan kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Istiqamah penting. Ya, jangan kita sombong. Kita minta doa setiap orang temu, doakan ya saya bisa istiqamah. Sama ibu-ibu doakan saya bisa istiqamah. Penting sekali. Hadirin sekalian. Banyak orang menyimpang hari ini. Dulunya baik, sekarang tidak baik. Dulunya kuat, sekarang lemah. Dulunya rajin, sekarang malas. Tidak istiqamah. Ya, makanya istiqamah ini berat. Agar betul-betul kita ini bisa istiqamah, kita disuruh apa? Ikhlas. Dalam setiap ibadah kita ini ikhlas. Ya, rela, sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk bagi kita ini. Ya, jadi penting supaya kita bisa apa? Istiqamah, hadirin sekalian. Ikhlas penting sekali karena Nabi pernah menyebutkan ada orang yang terlihat oleh manusia berbuat baik, masya Allah, sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal saja. Datang takdirnya masuk neraka. Ini bahaya kalau tidak dipahami dengan jelas. Ada juga seseorang yang berbuat jahat sampai antara dia dengan apa? Neraka tinggal sejengkal. Tapi takdir mendahului dia, diampuni sama Allah, kemudian masuk surga. Kok bisa begitu? Ada orang mengatakan lebih baik berbuat jahat aja, percuma kalau berbuat baik ujung-ujungnya masuk neraka. Bisa nggak gitu ya? Setan itu buat apa kalau gitu? Berbuat baik mulai kecil, amal soleh, sunnah wajib dilakukan sampai tua ujung-ujungnya masuk neraka. Buat apa? Lebih baik berbuat jahat aja, ujung-ujungnya nanti masuk apa? Surga. Tadi itu ya muda, foya-foya, kaya, apa tua kaya raya, kemudian masuk apa? Surga, mati masuk surga. Apakah mungkin? Tidak mungkin, hadirin sekalian. Dalam Al-Quran kan banyak orang yang beramal saleh, ya dia beriman akan masuk surga. Kok masuk neraka? Bagaimana dengan hadis ini? Perlu penjelasan ulama dalam hadis ini. Kata para ulama, dia itu betul berbuat baik, terlihat oleh manusia berbuat baik, tapi hatinya tidak ikhlas. Riya amalannya ini. Kelihatannya masya Allah di mata manusia, fulan masya Allah ahli ibadah ini masya Allah, tapi dia melakukan itu riya, gak diterima sama Allah, makanya masuk neraka. Paham ya? Coba kalau dia ikhlas, gak mungkin masuk neraka. Ya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ini pentingnya ikhlas dan baiknya riya. Ada orang berbuat jahat tapi dia kehidupannya dia hijrah, dia bertobat, ya bagus saja.
Siapapun yang berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, diampuni sama Allah SWT. Ya, makanya kebaikan tidak akan terhapus, tapi keburukan bisa berubah. Paham? Amalan kebaikan dilakukan dengan ikhlas tidak akan dihapus sama Allah. Bekal dia di akhir hari kiamat. Cuma kalau amalan keburukan ini yang bisa berubah. Kalau dia bertobat, diampuni sama Allah. Kan begitu. Gak bertobat, ya masuk hisab nanti di hari kiamat. Ini beda kita dengan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Karena kita yakin Allah Ghafurur Rahim. Bahkan kalau orang itu bertobat, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu diganti keburukannya dengan kebaikan oleh Allah. Bayangkan rahmatnya Allah. Siapapun yang datang menuju Allah bertobat, diampuni sama Allah. Nabi itu tahu bahwasanya manusia banyak berbuat dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh bani Adam ini pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa yang cepat bertaubat kepada Allah. Sehingga seseorang mengatakan, saya ini hidup wajar-wajar saja kok, nggak berbuat dosa. Buat apa taubat? Sombongnya dia. Bapak Ibu, apakah Anda tidak berdosa? Terus begini saja. Malam hari, di akhir malam, Bapak Ibu ada 2 buku catatan. Tulis dengan jujur, mulai pagi tadi sampai malam nanti. Perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan, tulis. Poin pertama, poin kedua, 3, 4. Buku yang kedua, tulis perbuatan dosa dengan jujur ya, mulai pagi sampai malam, kesalahan-kesalahan kira-kira tulis 1, 2, 3, 4. Kira-kira yang penuh yang mana ya? Yang penuh dosa. Cuma Allah mengampuni dosa kita. Ghafurur Rahim. Ya. Allah tunggu di akhir malam 3 jam. Mana hambaku yang datang kepadaku, salat atau minta ampun, aku akan ampuni. Minta pertolongan, aku akan tolong. Mana hambaku yang datang kepadaku? Tiap malam Allah turun ke langit dunia, menanti hambanya. Mana yang bertobat? Ayo, mana yang bertobat? Saat itulah hadirin sekalian waktunya. Manusia kan capek, malas. Kalau lihat bola, Masya Allah, paksakan ngantuk-ngantuk. Kopi lagi, supaya nggak ngantuk. Mana yang datang menuju Allah bertobat? Itulah saatnya kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin sekalian, perlu ikhlas di sini. Ya nanti kalau nggak ikhlas ria, bahaya sekali. Ria ini tidak hanya orang awam, orang-orang ustaz, kiai pun ria. Jatuh dalam perbuatan ria. Anda dikeraskan untuk apa? Ingin dilihat orang lain. Ya, baca Quran dikeraskan, selawat dikeras-keraskan untuk apa? Tidakkah baca sendiri cukup? Nanti supaya dilihat orang lain. Ria akhirnya nggak dapat pahala, dapat dosa kita ini. Ditolak amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi harus ikhlas supaya bisa istiqamah dan harus ittiba, mutaba'ah, ngikuti Nabi. Nabi diutus untuk diikuti. Buat apa dia diutus kalau nggak diikuti? Manusia ngamalkan sendiri-sendiri aturan agama Allah ini. Kacau balau, ikuti Nabi supaya rapi, diikuti Nabi ini. Nah inilah hadirin sekalian, pentingnya kita istiqamah. Di antara bentuk supaya kita bisa istiqamah, cari teman yang baik. As-sahib sahib, teman itu bisa mempengaruhi Anda. Ya begitu pentingnya teman sampai Nabi mengatakan ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Hendaklah dia mencari teman yang baik.
berusaha untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Memang susah, tapi dia semampu mungkin untuk berusaha meninggalkan dosa dan maksiat. Hadirin sekalian, menjadi hamba Allah yang ahli ibadah, ini nikmat. Ya, di zaman now seperti sekarang, zaman milenial seperti sekarang, orang peduli sama dunia luar biasa, berlomba-lomba dalam masalah dunia. Kemudian banyak sholat malam, banyak sholat apa? Malam. Dekat kepada Allah, ini membuat dia ini bisa kokoh kuat. Ya, dengan banyak sholat malam, hadirin sekalian, bisa istiqamah. Nabi SAW pertama kali masuk Madinah dikerumuni oleh banyak orang, banyak ratusan orang langsung datang menemui Nabi. Maka Nabi memberikan pesan singkat saja. Pertama kali Nabi yang ucapkan di Madinah, apa kata Nabi? Ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan orang makanan, wasilul arham, sambung silaturahim, sambung rahimmu. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salat di waktu malam di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Maka kamu akan masuk surga dengan apa? Selamat. 4 hal, apa itu? Afsus salam, wa at'imut ta'am, kasih makanan, jangan bakhil, suka ngasih makanan sama orang. Kemudian sambung silaturahim, ayah ibumu yang pertama, kakak, adik, paman, bibi, ya, sambung silaturahim, jangan diputus. Kemudian sholat di waktu malam di saat manusia tidur, itu lebih bagus. Maka engkau melakukan 4 hal ini masuk surga dengan apa? Selamat. Ya. Kemudian berikutnya, ikhwah fillah, yaitu banyak berdoa. Banyak apa? Berdoa kepada Allah. Jangan satu waktu kosong dari doa. Allah itu marah kalau hambanya tidak mau berdoa kepada Allah. Banyak berdoa sekarang. Mudah, berapa banyak buku-buku doa, baca itu. Niatkan karena Allah sudah. Banyak doa. Barangkali satu doa tidak dikabulkan. Kalau banyak doa, masa satu tidak dikabulkan? Ya kan? Sering pokoknya doa. Karena kelemahan kita, hadirin sekalian. Banyak berdoa, banyak berzikir, banyak berzikir. Kalau kita malas sholat malam bangun gitu, jangan lupa mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, Allahumma ighfirli. Ini kata ulama disamakan dengan sholat malam. Misalnya ada orang kan bangun malam, malas sholat, capek badan, mau tidur lagi. Minimal Anda ucapkan tadi itu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, Allahumma ighfirli. Mudah kan ya? Mudah, hadirin sekalian. Ya, banyak apa? Berzikir. Karena orang banyak berzikir itu membedakan antara dengan orang munafik. Orang munafik zikirnya sedikit. Kalau orang beriman zikirnya banyak. Drive zikir, lagi drive. Ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah, 100 kali setiap hari. Ya, sehingga tidak ada kesempatan untuk nyanyi, tidak ada. Karena sudah banyak apa? Zikir aja habis waktu kita ini. Bagus, lesan dengan zikir bagus. Tidak ada kesempatan untuk nyanyi. Orang yang suka nyanyi jarang zikir. Otomatis itu hadirin sekalian. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah banyak membaca kisah para nabi, orang-orang saleh. Ini penting supaya bisa istiqamah, hadirin sekalian. Ya, banyak membaca kisah orang-orang saleh. Penting di sini. Kalau tidak, kita akan kosong dari keteladanan. Ya, kosong dari keteladanan.
para sahabat-sahabat luar biasa. Ya, terutama di hari-hari fitnah, Bapak Ibu, kita harus mengikuti mereka. Lihat para sahabat-sahabat yang ngerti agama itu, mereka tak mau terlibat fitnah. Ya, misalnya terlibat dalam pemberontakan, ya itu bahaya sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, tukang fitnah politik. Orang awam itu suka bicara politik sampai sekarang. Di warung-warung suka politik, suka bicarakan negara. Bukan terlalu jauh gitu. Buat apa? Capek, kalam fadhi. Kita nggak punya akses ke sana, ngomong aja. Lebih baik itu apa? Zikir. Ya, nanti khawatir tersulut fitnah. Dipakai sama orang yang punya kepentingan, punya fulus itu. Ayo, demo, saya kasih kamu 100.000, mau? Ya sudah mau. Akhirnya begitu. Dipakai, nggak tahu tujuannya apa. Itu banyak di masyarakat kita seperti itu. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang berontak kepada penguasa selalu melakukan keburukan yang lebih besar daripada kebaikannya. Lihat di sini. Seperti orang yang memberontak kepada Yazid bin Muawiyah di kota Madinah, Ibnu As'as yang memberontak kepada Abdul Malik bin Marwan di Irak, Ibnu Muhallab yang memberontak kepada anaknya di Khurasan, Abu Muslim yang memberontak di Khurasan juga, dan orang-orang yang memberontak kepada Al-Mansur di kota Madinah. Puncak perbuatan mereka adalah dikalahkan atau menang. Kemudian kekuasaannya juga akan segera hilang, sehingga tidak mempunyai akibat yang baik. Karena Abdullah bin Ali dan Abu Muslim telah banyak membunuh manusia, sehingga keduanya pun akhirnya dibunuh oleh Ja'far bin Mansur. Jadi yang memberontak ujung-ujungnya ketika naik dijatuhkan juga, atau mati sebelum naik. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali. Kata Syekhul Islam ketika memberontak, walaupun dengan dalil jihad, walaupun dengan dalil amar ma'ruf nahi munkar, tapi mengangkat senjata, tidak ada kebaikan sama sekali, katanya Ibnu Taimiyah. Kalau enggak dikalahkan, dia menang, kemudian dijatuhkan lagi. Anda lihat di Mesir gimana ya? Jatuhkan presiden, menang. Sekarang dia apa kan? Jatuhkan. Hadirin sekalian. Sudah itu. Kalau kita tidak mengikuti para salafus saleh, habis kita. Demikian juga Ahlul Harra, Ibnu As'as dan Ibnu Muhallab. Mereka semua kalah serta pengikutnya. Akibatnya mereka tidak menegakkan agama, juga tidak memperbaiki dunia. Ya, sedangkan Allah tidak memerintahkan kepada sesuatu yang tidak menghasilkan kebaikan agama, tidak pula dengan menghasilkan kebaikan dunia. Allah yang memerintahkan seperti itu. Walaupun pelakunya termasuk wali-wali Allah sekali. Bayangkan Ibnu Taimiyah, walaupun pelakunya yang berontak itu termasuk apa? Mungkin wali-wali Allah. Ya, yang bertakwa sekali. Tetapi mereka tidak lebih utama daripada Ali, Aisyah, Talha dan lainnya. Peperangan di antara mereka pun tidak terpuji. Tidak dipuji sama Allah. Perang Ali dengan kubunya Aisyah, Ali dengan kubunya Muawiyah. Perang Siffin, perang Jamal, sampai ratusan balasan mati. Tidak dipuji sama Allah SWT. Padahal mereka ini orang-orang yang terbaik. Tapi ketika Ali melawan orang Khawarij, dipuji sama Allah SWT. Dipuji. Hadirin sekalian. Jadi ini fitnah, ya, justru yang dipuji oleh Allah Al-Hasan. Al-Hasan. Ketika Ali meninggal dunia, naik Al-Hasan, anaknya Ali, cucunya Rasulullah. Ali tahu bahwa Hasan tahu bahwasanya Muawiyah lebih senior di Syam, kuat, pintar, kaya raya. Maka Hasan datang kepada Muawiyah, menyerahkan diri, maksudnya menyerahkan kekuasaannya, menjadikan Muawiyah khalifah besar. Maka bersatu umat Islam seluruh. Kalau dua kubu terus berada dalam perpecahan bahaya. Maka Al-Hasan, makanya Nabi mengatakan apa? Inna bni hadza sayyid. Waktu Hasan masih kecil, cucunya Rasul. Anakku ini sayyid, pemimpin. Wa la'alla Allah an yuslih bihi baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin. Allah akan menjadikan dia bisa islah dari dua kubu yang besar yang bertikai. Hasan ini cucuku ini yang akan apa?
mengislahkan dua besar kubu yang lagi bertikai, kubu Irak dan kubu Syam. Dan benar bersatu umat Islam di bawah kepemimpinan Muawiyah. Hadirin sekalian, kalau perang terus tidak bagus, memberontak terus tidak bagus. Ya, jadi beginilah seharusnya kita memahami agama. Hadirin sekalian, jangan terpengaruh dengan istilah-istilah revolusi, pemberontakan dan sebagainya. Tambah hancur umat Islam, tambah hancur. Peperangan tidak menjadikan masalah. Anda lihat bagaimana di Ukraina sama Rusia. Belum mereka orang kafir, cuma ada pengaruhnya si ekonomi si yang lainnya pada umat Islam. Ya, seandainya mereka mengikuti perdamaian, selesai. Buat apa perang? Hancur-hancuran segala. Ya, seperti itu. Nah, itulah hadirin sekalian apa yang bisa kita berikan tentang panduan hidup di akhir zaman. Barangkali mungkin teman-teman ada yang sinergi untuk bertanya, kami persilahkan. Yang jelas ada suatu harapan bagi umat Islam ini, hadirin sekalian, bahwa kemenangan yang besar tetap akan diraih oleh umat Islam di masa mendatang. Itu milik kaum muslim. Walaupun orang-orang kafir kuat, kelihatannya kuat, namun mereka akan lemah. Tetap yang berjaya umat Islam. Anda lihat sekarang ini, Eropa miskin juga. Di Inggris dengan perang ini miskin mereka. Banyak wanita-wanita sekarang menjadi apa? PSK untuk demi dapat uang hidup. Susah sekarang. Negeri-negeri umat Islam tetap kaya. Nah, ini indikasi barangkali bahwa umat Islam akan jaya nanti di kemudian hari. Bagaimana tidak jaya? Kelompok ini menyembah Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah. Sedangkan kelompok ini kaum kufar menentang Allah, dimusuhi oleh malaikat, dimusuhi oleh seluruh alam, dilaknat. Bagaimana bisa jaya? Ini aja sudah bisa kita pikirkan dengan logika saja bisa. Makanya kita jangan terbujuk dengan makar musuh, selalu mengikuti musuh begitu. Umat Islam harus pintar seperti Barat, tidak. Umat Islam punya pendirian. Hadirin sekalian, buktinya mereka hancur-hancuran sekarang ekonominya mereka. Negeri-negeri musuh yang kebanyakan di Asia justru kuat Asia. Ya, daripada mereka sekarang. Apalagi mereka kan ekonominya pakai sistem riba. Hancur sudah. Ya, itulah kemenangan besar akan diraih oleh umat Islam. Ya, dan umat Islam harus waspada, hadirin sekalian. Maka di sini ya ada pesan dari Nabi SAW. Innahu yusta'mal 'alaikum umara fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma sallu. Ya, jadi di sini sesungguhnya akan diangkat oleh kamu pemimpin dan kamu akan mengenalnya dan juga bisa mengingkarinya. Barang siapa yang benci maka ia telah berlepas darinya, berlepas diri darinya. Dan barang siapa yang mengingkari ia akan selamat. Akan tetapi yang binasa adalah orang-orang yang ridho dan mengikuti. Mereka berkata, apakah boleh kami memerangi mereka? Beliau bersabda, tidak boleh selama mereka ini salah. Ya, kita mengingkari, kita bukan berarti kita mengikuti, bukan berarti kita memberontak, hadirin sekalian. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, walaupun mereka itu qulubuhum syayatin, hati mereka seperti hati setan. Ya, badannya manusia tapi hatinya setan. Jangan mudah untuk memberontak mereka. Ya, hadirin sekalian. Lihat maslahat dan mafsadatnya. Inilah nasihat ya para ulama. Ya, tapi kita harus yakin bahwasanya umat Islam ini akan jaya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, Innallaha zawa li al-ardha fa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu
mulquha ma zuyali minha. Sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi untukku, maka aku dapat melihat sebagian besar timur dan bagian barat. Dan sungguhnya kerajaan umatku sampai ke tempat yang diperlihatkan kepada umat Islam nanti akhir zaman akan menguasai timur dan barat. Hadirin sekalian, jangan khawatir, menguasai timur dan apa? Barat di akhir zaman. Kita ini pemenangnya nanti. Ya ibaratnya kalau lakon itu menangkari. Seperti itulah. Ya. Kekuasaan umat Islam akan sampai timur dan barat. Kenapa tidak utara dan selatan? Kalau timur dan barat, selalu dikit-dikit timur dan barat. Kenapa? Karena utara selatan kutub, jarang ada manusia di sana. Ya. Kutub, jarang yang bisa hidup, bisa sedikit sekali. Kebanyakan Al-Quran cerita, begitu juga Zulkarnain disebut raja timur dan barat. Kenapa? Karena kebanyakan manusia hidup di mana? Timur dan apa? Barat. Jarang yang selatan, utara. Karena ini dingin, kutub sedikit, kecuali orang-orang apa itu? Eskimo, ya. Sedikit mereka ini. Siapa yang bertahan di sana? Nah itulah hadirin sekalian. Begitu juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar wa la yatruku Allah baita madarin wa la wabarin illa adkhalahu Allah hadha ad-din ya'izzu aw bi'izzi azizin aw bi dhulli dhalilin izzan yu'izzu Allah bih al-islam wa dhullan yudhillu Allah bil kufr. Hadis Abu Ahmad, luar biasa di sini. Coba bapak-bapak pahami di sini. Katanya Rasulullah begini, agama ini akan sampai ke tempat yang sampai kepadanya siang dan malam. Agama Islam ini akan terus menyusur di mana ada malam, ada siang. Berarti barat dan apa? Timur. Ya. Allah tidak akan biarkan rumah seorang pun kecuali Allah akan masukkan kepadanya agama ini. Dengan kemuliaan orang-orang yang mulia dan kehinaan orang-orang yang hina. Kemudian Allah SWT muliakan Islam dengannya, dan Allah hinakan orang-orang kufur. Jadi Allah tidak meninggalkan desa kota kecuali Allah masuki agama Islam. Baik yang dibawa orang-orang mulia atau orang hina sekali. Kadang-kadang ada orang hina membela Islam, orang-orang kafir membela Islam ada. Suka sama Islam. Hadirin sekalian, ada. Ya. Dan itu Nabi juga pernah mengatakan akan menolong agama ini orang fajir sekali, orang yang tukang maksiat. Akan menolong agama Islam, ikut membantu menyebarkan agama ini juga. Nah ini tidak bisa dihalangi oleh manusia. Makanya Islam ini bukan hanya di Indonesia. Rusia ternyata banyak umat Islam di sana setelah pecahnya Uni Soviet. Banyak orang-orang Islam. Ya, ribuan mereka pergi haji dari Cina, begitu juga Eropa sekarang, Inggris, London, kayak negeri umat Islam sudah. Masjid di mana-mana, Jumatan meludak mereka di jalan-jalan, luar biasa. Seperti negeri Islam, London, luar biasa sekarang. Tinggal kita yang di Indonesia ini. Ya, Islam mulai lahir, kuat gak Islam kita ini? Ya, kita disikat dengan liberalisme orang-orang yang paham barat itu. Mereka hanya dapat uang saja, dikasih uang, nulis artikel yang heboh, boleh nikah beda agama, seperti ini. Hanya karena uang, miskin mereka. Ya, sekolah lama, mulai SD ini, ujung-ujungnya di setan. Ya, ujung-ujungnya di maling. Cuma sekolah lama, hadirin sekalian, merusak Islam. Miskin orang-orang seperti ini, orang liberal ini. Ya, berapa tahun dia sekolah itu? Ujung-ujungnya cari duit untuk merusak apa? Islam. Hina mereka. Ngeri. Hendaklah mereka berobat atau mereka akan menyesal selamanya. Iya. Sampai di sini Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan. Bagus, ini ada dua pertanyaan yang bisa.
Yang pertama, saya bekerja di bidang transportasi, Ustaz. Kemudian di setiap hari Minggu pagi saya mendapatkan penumpang untuk mengantarkan seseorang ke tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Pertanyaannya, apakah ini boleh, Ustaz? Karena saya pernah dikasih saran oleh teman, katanya itu bagian dari tolong-menolong di dalam kemungkaran. Atas nasihatnya saya ucapkan jazakumullah khairan. Dia pakai aplikasi lah. Wallahu a'lam tentang masalah ini. Memang ada ayat yang berbunyi ta'awun 'ala birri wat taqwa. Ta'awun 'ala birri wat taqwa. Adalah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan apa? Ketakwaan. Wala ta'awanu 'ala ismi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Memang secara fakta mengantar orang ke gereja ini adalah tolong menolong dalam hal dosa. Kalau dia berusaha untuk meninggalkannya, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Ya, karena mengantar orang untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Kecuali dia tidak tahu atau bagaimana caranya tiba-tiba dia mendapat itu lain persoalan 1-2 kali, tapi kalau terlalu rutin, nah ini kalau bisa jangan. Kalau bisa kan? Jangan. Insya Allah kalau dia meninggalkan itu Allah kasih yang lebih. Ya. Kasih apa? Yang lebih berkahnya. Seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Terus pertanyaan yang kedua, saya bekerja serabutan ikut perusahaan. Permasalahannya, sholat kami selalu telat waktu. Apakah ini termasuk udur saja? Tadi itu hadirin sekalian, kalau dia bekerja suatu perusahaan, ada yang majikannya tidak membolehkan kita sholat 5 waktu, terpaksa bisa diakhirkan atau dijamak. Di Surabaya ini ada dekat rumah sakit mata itu yang jual ban-ban itu, pemiliknya sangat kejam sekali. Berapa banyak teman-teman yang kerja di sana tidak boleh sholat duhur, asar tidak boleh. Hanya mereka sholat ketika keluar hampir dekat jam 5 dijamak duhur sama apa? Asar. Ada orang sholat tendang langsung dan diusir. Nah seperti itu. Terus bagaimana menyikapi ini? Kalau dia ada pekerjaan lain, keluar dapat pekerjaan yang bagus, tidak ada masalah. Tapi untuk sementara dia berjalan dengan keadaan seperti itu selama tidak meninggalkan sholat sama sekali, tapi mengakhirkan. Tapi karena terpaksa, ya itu darurat. Hukumnya apa? Darurat. Kalau bisa dia berusaha untuk kerja yang bisa dia sholat 5 waktu. Terkadang perusahaan-perusahaan memberikan waktu jeda untuk sholat. Itu banyak sekali. Walaupun misalnya BUMN itu banyak sekali. Bahkan mereka ada ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, manggil ustaz. Itu bagus sekali. Cuma tidak semuanya memang seperti itu. Saya dulu pernah bekerja, tidak boleh sholat Jumat. Ya, akhirnya saya protes. Saya tidak bisa teruskan seperti itu. Oh iya, tidak apa-apa. Berarti kamu keluar? Ya, saya keluar. Akhirnya saya keluar. Dalam hitungan 2 hari, saya dapat pekerjaan lagi yang gajinya lebih tinggi dan boleh sholat Jumat. Boleh sholat 5 waktu. Bahkan dikasih ruangan khusus sholat 5 waktu sama teman-teman kita berjamaah. Dan sebelum sholat Jumat kita boleh keluar untuk sholat Jumat. Balik lagi, tidak ada masalah.
Ya, kita yakin barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar yang lebih baik. Kalau niatnya seperti itu. Ya, jadi dia mungkin bertahan, nanti suatu hari dia kalau ada kerjaan yang bagus, tetap mudah-mudahan dia dapat sholat tepat waktu. Wallahu a'lam. Mungkin dari jemaah yang lain ada yang bertanya dengan secara lisan, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab? Bapak ya, bisa jawab. Ya. Jadi hadirin sekalian, banyak tujuan-tujuan sekarang ini orang yang berpegang teguh dengan agama, dengan sunnah Nabi, itu dengan Wahabi Salafi. Kalau Salafi sudah jelas ya, mungkin nanti kita akan jelaskan. Kalau Wahabi ini disandarkan kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir di Najd, Riyadh sana, sekitar 320 tahun yang lalu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Waktu itu keadaan Saudi Arabia secara khusus bukanlah sebuah negara, tapi kerajaan-kerajaan kecil yang banyak. Masing-masing kadang-kadang satu perang satu sama lain, terpecah belah. Di Mekah begitu juga terpecah belah mereka, saling perang. Apalagi Turki Utsmaniyah mengklaim bahwa Mekah Madinah ini jajahannya cuma di bawah kekuasaannya. Tapi walaupun begitu ada orang-orang Arab yang tidak mau ikut khilafah Turki, tidak mau, sehingga sering perang dengan kerajaan-kerajaan kecil di Mekah dan Madinah. Begitu juga di daerah Riyadh, mereka tidak mau tunduk kepada siapa? Turki Utsman, khilafah Utsman, yang memang terakhir-terakhir saat itu sudah rusak mereka. Turki khilafah Utsmaniyah itu sudah rusak, akidahnya juga memang dirusak oleh orang-orang Barat, mengirim perempuan-perempuan cantik ke kerajaan-kerajaannya. Padahal mereka ini orang Yahudi, punya misi apa itu. Akhirnya terlalu jauh juga pengawasan dari Turki sampai ke mana? Nah, negara Saudi sekarang ini terlalu jauh, sehingga mereka sering gagal ketika diserbu sama pasukan kerajaan kecil-kecil ini. Satu sama lain mereka saling apa? Tidak akur begitu. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di situ, kemudian dia belajar juga ke Irak dan yang lainnya. Akidahnya benar, dan dia melihat banyak sekali kemungkaran di negerinya, terutama di Mekah, Madinah. Kuburannya sahabat dibangun tinggi seperti rumah, didatangi oleh orang, minta barokah, minta istighosa, macam-macam di situ. Ya, maka mendakwai ditolak sama masyarakat sana. Mendakwai juga di negerinya ditolak, bahkan dia diusir, pergi dia ke mana? Irak, merantau belajar lagi, kemudian pulang. Akhirnya dia punya teori siasat. Dia mencoba untuk merangkul Amir Dir'iyah. Kerajaan Dir'iyah itu kecil di daerah Riyadh sana. Di sebelah-sebelah juga kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan Dir'iyah ini dipimpin oleh Muhammad As-Saud. Dipimpin oleh Muhammad apa? As-Saud, Muhammad Ibn Saud. Ternyata kena dakwanya, dia setuju dengan dakwanya, dakwah sunnah. Akhirnya di-backup sama Ibn Saud. Kemudian dakwah ke beberapa kerajaan, ada yang tolak, ada yang diterima. Akhirnya semakin kuat, di-backup sama tentara-tentara kerajaan Muhammad Ibn Saud.
berhasil menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan. Ya, akhirnya kuat. Maka dipraktekkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini banyak orang nggak suka. Terus sampai bisa menguasai Mekah Madinah. Dan diberlakukan hukum Allah. Dan betul-betul tauhid ditegakkan. Kuburan-kuburan yang dibangun diratahkan sama dia dengan tanah. Dan itu perintah Nabi. Perintah Nabi. Khurafat-khurafat, dukun-dukun disuruh tobat. Kalau enggak dihukum. Begitu. Sehingga akhirnya menyebar dakwah tauhid, menguasai seluruh Madinah, Makkah dan juga seluruh Saudi, sehingga mereka membuat negara Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Arab Saudi dari keluarga Muhammad bin Saud, dan ulamanya muftinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, orang-orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad ini banyak, terutama dari kalangan sufi dan yang lainnya, nggak suka. Sama apa namanya, pihak asing juga dibuat fitnah Wahabi. Dakwanya itu keras, katanya nggak cinta sama sahabat Nabi, nggak cinta sama keluarganya Nabi. Kalau itu tuduhan, tidaklah seperti itu. Dibantah sama Wahab, juga ulama-ulama yang lain juga banyak yang bela Syekh Muhammad ini, banyak yang bela. Ulama-ulama dunia yang bela. Inilah seharusnya dakwah seperti ini. Dan alhamdulillah diberkahi. Negeri diberkahi, keluar minyak, menjadi negeri yang besar, kaya raya, banyak orang iri. Bantuannya tapi kemana-mana. Cuma orang benci, sehingga itu doa Wahabi. Wah, itu dakwah ini nggak boleh ini, nggak boleh tahlil, nggak boleh ini. Juga termasuk di Indonesia banyak yang tidak setuju. Nah itu akhirnya kemudian dibuat isu. Orang-orang yang belajar di Mekah Madinah itu Wahabi. Wahabi itu nggak cocok dengan di Indonesia, harus dibubarkan. Nah, itu. Jadi dasarnya itu bukan Quran hadis, tapi sentimen kesukuan, sentimen budaya. Tidaklah benar orang yang belajar di Saudi itu Wahabi. Orang Saudi nggak menamakan mereka Wahabi, nggak menamakan. Mereka menamakan Islam, tauhid, ahli tauhid, itu lebih suka. Nggak ada Wahabi gitu, nggak ada. Cuma itu tuduhan dari musuh saya Wahabi. Padahal Wahabi yang sebenarnya itu sebetulnya pada abad kedua Hijriah di daerah Maroko, Afrika Utara, ada namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab, anaknya Abdul Wahab. Itu yang Khawarij itu banyak membunuh orang-orang awam, dibunuh. Dia membuat kerajaan yang tidak setuju dibantai, sehingga para ulama sana sampai ada yang mengkafirkan karena kejamnya. Seharusnya itu Abdul Wahab, namanya Abdul Wahab, sehingga dipanggil Wahabi. Kalau yang di Saudi namanya Muhammad, seharusnya Muhammadin atau Muhammadiyah, bukan Wahabi. Bapaknya Abdul Wahab, bapaknya bukan Wahabi. Seharusnya Wahabi itu yang abad kemana? Abad berapa? Kedua. Seharusnya dialog lah, seharusnya begitu. Yang baik. Kalau beda fikih, beda pandangan, tidak harus saling menghantam, tidak harus. Itu bahaya. Itu nanti akhirnya persekusi nanti. Hanya fisik di tengah jalan. Wajar itu, berbeda itu. Yang penting ada dasarnya seharusnya. Ada nggak dasarnya di Quran hadisnya? Ada, ya sudah berarti. Ada dasar. Begitu seharusnya sikap seorang Muslim kalau berbeda. Yang penting ada apa? Dasarnya. Jangan kemudian dijadikan permusuhan. Karena musuh-musuh Islam begitu. Orang Syiah apalagi memakai isu Wahabi untuk menghantam ahli sunnah itu. Di Yaman itu bertahun-tahun dipakai isu Wahabi sampai perang mereka sekarang. Perang saudara. Gara-gara orang Syiah pakai isu Wahabi.
Di Indonesia mau digitukan. Hadirin sekalian. Ya, sampai terpengaruh macam para tokoh nggak ngerti apa itu Wahabi. Padahal mereka ini Wahabi ini bukan mazhab. Mazhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang di Saudi itu mazhabnya Imam Ahmad Hanbali, tapi dia tidak taklid. Tidak apa? Taklid dengan Hanbalinya. Jadi bukan mazhab, bukan wali, bukan kelompok, bukan. Ya, jadi ini tuduhan saja. Suka menuduh begitu. Yang tidak suka dengan mazhabnya ini radikal. Dipaksakan kamu harus ikut kita. Nah, padahal jangan begitu kalau seorang tokoh itu mengatakan, hendaklah kita sesuai dengan Quran dan hadis. Selalu bilang begitu. Selalu bilang begitu. Bukan organisasinya ditonjolkan. Itu termasuk fitnah akhir zaman. Orang bangga dengan golongannya masing-masing. Begitu banyak buat ormas-ormas. Akhirnya tidak bersatu umat Islam. Kenapa tidak Islam saja begitu? Ya. Awalnya buat ormas itu untuk membantu dakwah agar meluas. Tapi akhirnya menjadi fanatik golongan. Oh, ini bukan baju kita ya. Bajunya nggak sama dengan kita. Hati-hati. Bukan anggota kita ya. Akhirnya gitu ya. Ya kan? Susah hadirin sekalian. Oh, ini Muhammadiyah ini, awas, nanti nggak boleh kunut ini. Dulu gitu. Sekarang yang diincar Wahabi. Oh, ini Wahabi. Awas pasukan jenggot. Celana cingkrang ciri-cirinya. Kalau semuanya Nabi berjenggot. Hadirin sekalian. Para sahabat berjenggot. Syekh Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU, berjenggot, Masya Allah, belajar di Mekah. Belajar sama Wahabi. Iya. Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, belajar di Mesir. Kebanyakan murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gurunya. Gurunya ini Syekh Muhammad Wahab. Gurunya siapa? Ahmad Dahlan. Murid-muridnya Syekh Muhammad Wahab. Siapa? Rashid Ridho, kemudian macam-macam. Ya, seperti itu. Dan memuji Syekh Muhammad Wahab. Berarti apa yang salah? Sehingga kayak apa begitu? Wahabi ini dibuat isu ini. Awas Wahabi, awas ini. Menunjukkan kebodohan. Berdialog, lihat sejarahnya, lihat buku-bukunya. Ada nggak yang salah? Kan begitu seharusnya kalau orang yang pintar, ilmiah, bukan asal nuduh Wahabi. Proses penjajah Inggris pakai isu Wahabi di Pakistan, di mana, di Yaman. Begitu, karena orang-orang yang menentang penjajahan memang kelompok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berjihad. Hadirin sekalian. Nah itulah ringkasnya begitu, Pak. Ringkasnya itu tuduhan saja, tuduhan sepihak, ya. Fanatik berlebihan dalam bergolongan. Ya, ada lagi yang bertanya? Untuk kami yang sibuk bekerja atau sibuk belajar, tidak sempat lagi belajar atau kurang waktu untuk belajar untuk membaca dan belajar, bagaimana kiat-kiatnya atau manajemen waktu yang untuk melakukan itu. Terus yang kedua, masalah hikmah takzir-takziran yang berkenaan dengan bagaimana sekarang. Bekerja dalam Islam adalah sebuah keharusan. Carilah pekerjaan yang halal, rajin bekerja, bangun pagi-pagi hari, jangan malas bekerja. Ini agama Islam. Seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah lahir batin kepada istri anaknya, nggak boleh malas. Ini kewajiban.
dipuji oleh Allah, ikhlaskan karena Allah sehingga pekerjaan itu menjadi ibadah. Sisi lain kalau ada waktu belajar ke masjid, membaca internet, kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Itu banyak sekali web-web Islam, kita bisa belajar secara mendalam. Ya, banyak berzikir, ya, cari teman yang baik. Kalau ada kesempatan ke masjid belajar, maka seperti itu bagus. Hindari tempat-tempat fitnah, karena biasanya orang-orang yang kalau mungkin gajinya pas-pasan nggak ada masalah, yang bermasalah gajinya lebih. Akhirnya dibuat untuk hal-hal yang tidak baik, nongkrong di kafe-kafe karena uangnya berlebih, sehingga waktunya banyak habis ya untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Lebih baik dia gunakan untuk belajar agama, itu bagus. Kemudian yang kedua, adanya fitnah-fitnah tahdir satu sama yang lainnya tidak usah diperhatikan. Ustaz juga harusnya punya sifat lemah lembut, tidak boleh merasa tinggi. Baru ngaji salaf begitu juga murid-muridnya merasa tinggi, yang lainnya kayak apa begitu. Itu kelihatannya bagus, tapi godaan setan. Namanya isti'la, rasa tinggi. Tidak ada gunanya sama sekali. Orang harus lemah lembut sama saudaranya. Lemah lembut. Ustaz satu saya harus sama lemah lembut. Apalagi sama ahlu sunnah wal jamaah. Manhaj sama lembut. Enggak boleh langsung tahdir. Padahal akidahnya sama. Ini kebodohan. Walaupun ustaz senior, kekanak-kanakan, enggak manfaat sama sekali. Seharusnya ustaz tawadhu, rendah, merasa kurang dari ustaz yang lain. Ini tidak merasa tinggi. Tidak manfaat untuk tahdir, tidak manfaat sama sekali. Dulu tuh tahdir bagi pelaku bid'ah yang parah, tahdir itu pun yang ada ulama besar seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, kan gitu. Ini tidak sama ahlu sunnah karena masalah hati, hasad, benci. Ada di kalangan orang-orang yang sudah belajar itu ada rasa hasad, iri hati, benci. Tidak boleh seperti itu. Harus lemah lembut, tawadhu. Dakwah akan bingung nanti, akan mandek hanya gara-gara ngurusi orang lain. Tinggalkan. Orang-orang yang suka tahdir itu tinggalkan. Tidak manfaat sama sekali. Kelihatannya manfaat, tidak manfaat. Apalagi sama ahli sunnah, wal jamaah selalu lembut. Dan beberapa ulama mengingatkan itu, saya merasa tinggi. Anda belajar sama ustaz pula, merasa tinggi. Apa yang lainnya masih jilid pertama itu. Saya sudah kok jilid 2, jilid 3. Apa ini? Harus lemah lembut. Bila perlu kita ini merasa bodoh, yang lainnya pintar. Seharusnya begitu kan, tawadhu. Ya, tinggalkan seperti itu, saya tinggalkan. Dan tahdiran itu tinggalkan. Fitnah, buat apa fitnah? Orang menjauhi fitnah lebih enak. Ya, merasa paling benar sendiri. La ya. Tidak boleh seperti itu. Ada kekurangan kita ini. Ini masalah hati masalahnya. Bukan masalah ahli bid'ah. Yang belajar sunnah masalah ahli bid'ah kan gitu. Masalah hati. Penyakit apa? Hati. Ujub, sombong, ya apalagi hasad, mungkin benci. Ada sesuatu yang dia benci sama dia gara-gara ini. Melebar. Santrinya, muridnya disuruh ikut-ikutan. Jangan hadiri ustaz bulan, ini anak-anak ini. Ustaz yang apa? Masih anak-anak TK ya. Perlu dipertanyakan keilmuannya. Isti'la al-akhar, merasa tinggi di hadapan yang lain. Sombong seperti ini. Ulama-ulama besar tidak kayak gitu. Yang penting mendakwahkan dengan baik, berteman dengan baik, tawadhu sama yang lain. Sampai seperti itu. Kamu juga tidak usah ikut-ikutan. Buat apa? Kita ini masih kecil kita ini masih lemah gitu. Bersaudara itu lebih kuat daripada berpecah belah. Paham ya? Jadi hal-hal yang bisa membuat pecah belah dijauhi.
rugi sendiri mereka yang suka tahtahilan. Jadi tidak usah diikuti, tidak usah diikuti sudah, tinggalkan. Yang penting kita belajar tauhid, belajar akhlak yang baik. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik, tidak terpengaruh oleh godaan setan, menjauhi maksiat dan dosa, itu sudah cukup. Enggak usah mengikuti yang tahlilan ini. Biarkan aja ribut. Ya, kita doakan mereka semua dapat hidayah. Karena merasa tinggi hati itu masalah. Atau ada hasad, iri, ada di kalangan ustaz-ustaz itu iri ada. Tinggi iri hatinya, tidak boleh seperti itu. Iya. Ada lagi? Tidak ada? Cukup ya? Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Bagaimana kita mewaspadai fitnah-fitnah akhir zaman, maksudnya keburukan-keburukan ya. Walaupun kata fitnah ini macam-macam dalam Al-Quran. Ada musibah, ada azab, ada fitnah maksudnya kesyirikan. Fitnah yang kita bahas ini keburukan-keburukan yang menimpa umat Islam, yang kadang disadari maupun tidak disadari. Nah, kita harus mewaspadai ini karena berbahaya. Apalagi fitnah syubhat dan juga fitnah apa? Syahwat. Ya, fitnah syahwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.